Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut. Perkenalkan, nama saya Sukani dari SMA Negeri 1 Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Di video ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan murid, seorang pendidik harus terus memperhatikan dan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam melakukan pengajaran kepada murid, seorang guru dalam mendidik muridnya haruslah menjadi pamong, memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman, dan berhamba pada murid. Pamong yang bermakna panutan atau suri teladan bagi muridnya. Kodrat alam yang berarti mendidik anak harus memperhatikan lingkungan di mana anak hidup. Sedangkan kodrat zaman yang berarti mendidik murid menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan menggunakan TIK dalam pembelajaran. Guru juga harus berhamba pada murid, yang berarti guru melayani keperluan murid dan mementingkan perkembangan murid. Karena murid bukanlah diibaratkan seperti kertas kosong, melainkan guru harus terus menggali potensi, minat, serta bakat yang ada pada anak. Sebelum saya mempelajari modul tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dalam memberikan pengajaran terhadap murid tidaklah ada perbedaan. Saya menyamaratakan perhatian dan bimbingan kepada semua murid saya. Saya juga harus menyelesaikan semua materi pembelajaran dengan melakukan teknik berfokus kepada guru, walaupun saya sudah menggunakan TIK dalam pembelajaran. Penilaian kognitif pun dalam ulangan harian akan terus dilakukan, walaupun masih ada beberapa murid yang belum tuntas, padahal teknik tersebut hanya dapat berlaku kepada murid tertentu saja. Namun, setelah mempelajari modul tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya seperti mendapatkan teguran bahwa suasana pembelajaran yang saya lakukan selama ini ternyata kurang tepat. Perubahan yang saya alami sedikit demi sedikit sudah mulai saya rasakan. Dalam memberikan materi, saya mengajak murid untuk berdiskusi dengan pertanyaan pemantik tentang materi yang akan disampaikan. Saya selalu mendahulukan gagasan dari murid sebagai langkah awal mereka dalam memahami materi pembelajaran. Saya juga menampilkan berbagai media yang mendukung dengan tampilan menarik agar pembelajaran terasa menyenangkan. Saya selalu mengajak murid untuk bersama-sama memecahkan permasalahan dalam pembelajaran. Dengan mempelajari modul tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan terus melakukan perbaikan dan perubahan dalam pembelajaran agar terciptanya murid yang merdeka dan mencapai kesuksesan. Di antaranya, dalam mengajar, saya akan menggunakan metode yang bervariatif, mengukur kelebihan dan kekurangan metode yang telah saya lakukan. Yang kedua, mengutamakan keperluan murid dengan terus melayani apapun yang ingin dia pahami. Yang ketiga, aktif dalam komunitas belajar demi meningkatkan dan menambah keterampilan dalam pengajaran. Yang keempat, selalu mencoba dan mempraktekkan teknologi pendidikan yang memudahkan murid dalam memahami materi. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.